Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Imran Haris, biasa dipanggil Imran, dengan NIM D0112211035 dari perwakilan kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait osilasi harmonik sederhana. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan osilasi dan harmonik sederhana. Seperti yang kita lihat bahwasanya osilasi adalah variasi periodik terhadap waktu hasil pengukuran, dan untuk pengertian dari gerak harmonik adalah suatu gerak osilasi yang terpengaruh dari adanya sebuah gaya pemulihan. Oke, selanjutnya bagaimana terjadinya gerak osilasi? Osilasi dapat terjadi jika sistem diberikan gaya sehingga bergerak dari posisi kesetimbangan. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulihan yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Oke, selanjutnya yaitu apa sih itu periode osilasi? Seperti yang kita lihat bersama itu bahwasanya periode osilasi itu benda yaitu benda mulai bergerak kembali ke atas dari titik minimum, maka benda akan melalui titik setimbang lagi. Fenomena ini disebut dengan satu osilasi sempurna. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu osilasi disebut dengan periode. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait penerapan osilasi pada kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh osilasi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yaitu bandul jam yang berayun dari ke kiri ke kanan, atau getaran dawai pada alat musik. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait hubungan periode dengan frekuensi, yaitu waktu yang digunakan massa untuk melakukan satu osilasi disebut periode, atau biasa disimbolkan dengan T besar. Banyaknya osilasi tiap detik diberi nama frekuensi dengan simbol F kecil. Hubungan antara frekuensi dan periode adalah F sama dengan seperti. Oke, selanjutnya beban pada massa. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang terhambat pada sebuah pegas pada keadaan setimbang. Pegas tidak mengerjakan gaya pada benda apabila benda disimpangkan sejauh X dari posisi setimbang. Pegas mengerjakan gaya min ke X. Oke, selanjutnya persamaan gerak harmonik sederhana, yaitu F sama dengan min ke X atau sama dengan MA sama dengan M per D pangkat 2 per DT pangkat 2. Adapun X-nya sama dengan A dikalikan cos dalam kurung omega dikalikan T plus theta. Oke, selanjutnya adapun contoh soal dari osilasi harmonik yaitu yang pertama yaitu jika motor dengan massa 1.800 kg ditopang oleh 4 buah pegas yang memiliki tetapan gaya 18.000 Newton per meter. Apabila motor tersebut dinaiki oleh 3 orang dengan jumlah massa 200 kg dan melewati sebuah lubang yang berada di tengah jalan, maka tentukanlah frekuensi getaran pegas mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 getaran. Oke, yang diketahui yang di soal itu yaitu massa motornya itu sebesar 1.800 kg, massa penumpangnya itu 200 kg, dan konstantanya itu sebesar 18.000 kg. Oke, kita sudah mengetahui apa yang diketahui di soal. Selanjutnya kita menghitung, yang pertama itu kita menghitung massanya terlebih dahulu. Jadi massanya itu tadi 2000 kg dibagi dengan 4, 2000 kg dibagi dengan 4 buah pegasnya, dibagi dengan 4 buah pegas yang menopang. Jadi massanya itu 500 kg. Setelah kita mendapatkan massanya, kita menghitung frekuensi getaran. Rumusnya itu F sama dengan 1/2 pi kali akar K per M. Dengan konstantanya tadi itu 18.000 Newton per meter.
Nah, setelah itu kita masukkan angka yang diketahui. Jadi, F sama dengan 1/2pi akar 18.000 K-nya 18.000 Newton per meter dan masanya itu 500 kg. Jadi didapatkan 1/2pi 18.000 bagi 500 itu sama dengan 36. Jadi akar dari 36 itu 6, jadi 1/2pi dikali 6 jadi 6/2pi. Jadi hasilnya itu 3pi Hz. Setelah kita mendapatkan frekuensinya, kita menghitung selama waktu satu getaran dalam periode. Jadi rumusnya itu tadi persamaannya T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Jadi kita dapatkan T-nya sama dengan 1/3 per pi Hertz. Jadi pi-nya itu dikalikan 1, dikalikan naik, jadi pi per 3 second didapatkan T-nya. Selanjutnya kita menghitung waktu yang diperlukan untuk pegas menempuh 2 getaran, yaitu T sama dengan 2T atau 2 periode. T sama dengan T-nya tadi didapatkan yaitu pi per 3. Jadi T sama dengan 2 dikalikan pi per 3. Jadi 2 kali pi yaitu 2 pi per 3 second. Oke, itulah tadi persentase yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.